Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tapi perayaan ini juga sekaligus menjadi undangan bagi kita untuk bermenung atas inti dari iman kita. Sadar atau tidak, atau mungkin juga sudah menjadi kebiasaan, sehingga kita kurang memberi perhatian. Tadi setelah lagu pembuka apa yang kita buat? Tanda salib. Saat kita membuat tanda salib kita mengatakan apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, ini kita buat dengan penuh semangat kalau dalam gereja. Mungkin kalau keluar makin kecil. Bisa jadi hanya di muka kita saja. Kalau sudah pergi sendiri, apalagi di tengah keramaian dan kita tidak kenal siapa yang ada di sana, bisa jadi didiskon, lebih kecil lagi. Seperti tanda salib yang kita buat setelah menjelang kita mendengarkan bacaan Injil. Karena apa? Seringkali orang bertanya kepada kita, apa yang kamu buat itu? Usir lalatkah? Ini memang menimbulkan pertanyaan yang kadang-kadang membuat kita sulit memberikan jawaban. Karena yang kita buat ini adalah misteri iman yang kita percaya dalam kredo. Sebentar lagi kita akan baharui dalam syahadat iman kita mengatakan, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kemudian kita mengatakan, aku percaya akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita. Kemudian kita mengatakan, aku percaya akan Roh Kudus. Dan jangan lupa, kita semua bisa bersatu menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi anggota gereja, karena kita telah menerima baptis. Dan waktu dibaptis, ketika seorang imam atau pelayan baptis melaksanakan pelayan sakramen ini, ia menuangkan air dan mengatakan rumus apa? Trinitaris. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian, kalau kita berdoa rosario, baru saja kita melewati rosario Laudato Si. Setelah puluhan salam Maria kita daraskan bersama, lalu kita mendoakan apa? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi seluruh hidup kita ini ternyata dibingkai oleh persekutuan Allah Tritunggal. Hanya karena mungkin setiap saat kita lakukan, kita tidak beri perhatian. Namanya kita tidak beri perhatian, mungkin seperti suami atau istri kita yang kadang-kadang kita acuhkan karena tidak ada hati lagi, atau karena terlalu sering makan hati. Demikian juga iman yang telah kita akui dengan mengatakan credo, aku percaya, I believe. Kadang-kadang ini kita anggap hal yang sangat biasa. Padahal inilah inti dari apa yang kita rayakan hari ini dan apa yang kita lakukan setiap saat. Sebelum makan kita buat tanda salib. Sebelum perjalanan, apalagi di masa pandemi ini, kita membuat tanda salib. Tapi kadang-kadang kita lupa menghayati persekutuan kita dengan Allah Tritunggal. Apalagi ketika ada yang bertanya, Allahmu satu atau tiga? Tiga atau satu? Mungkin ada yang mengatakan, kau lihat saja itu, beli itu kopi, pasti kau dapat tuh 3 in 1. Iman kita bukan formula coffee mix, bukan juga formula white coffee dan seterusnya, ya, yang 3 in 1. Memang Allah yang satu ini hampir dalam 3 pribadi, yang menciptakan kita, yang menebus kita, bahkan membaharui terus-menerus hidup kita. Allah Bapa mengutus Sang Putra ke tengah dunia. Dan ketika Yesus telah naik ke surga, minggu yang lalu kita merayakan Pentakosta, yang mengutus Roh Kudus sebagai pemenuhan janjinya. Sehingga kita dari hari ke hari dibaharui oleh Roh yang kudus ini. Menuntun kita terus-menerus pada kekudusan. Dan jangan lupa,
Setiap kali kita membuat tanda salib, setiap kali kita mendoakan kemuliaan, setiap kali kita membaharui iman kita melalui kredo, kita masuk dalam persekutuan kasih yang mesra antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah misteri kasih ilahi yang dinyatakan kepada kita dalam diri Yesus Sang Putra yang telah menjadi manusia. Dialah gambar Allah, dialah sakramen Allah. Dalam Dia kita berjumpa dengan Allah. Karena Tuhan Yesus bersabda, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Inilah percakapannya kepada Filipus. Hai Filipus, kalau engkau sudah melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan Roh Kuduslah yang menuntun kita setiap saat, mengingatkan kita seperti hari ini, bahwa kita disatukan oleh Allah Tritunggal. Kita diperkenankan menikmati persekutuan kasih-Nya. Karena itu, akal saja tidak cukup menjelaskan misteri ini. Jangankan menjelaskan misteri ilahi, misteri Trinitas, menjelaskan misteri kehidupan saja, kita tidak sanggup. Kalau saya mau tanya satu persatu hari ini, apakah ada yang persis tahu berapa tekanan darahnya? Berapa kadar gula dan kolesterol? Pasti yang mengatakan, wait father, tunggu dulu, saya mau pergi ke lab. Tunggu berapa jam baru dapat hasilnya. Itu kalau akurat. Belum lagi asam uratnya. Hidup kita ini misteri. Belum lagi kalau saya bertanya, mengapa saya ini dikandung dan dilahirkan ke dunia melalui rahim ibu seperti ini dan bukan seperti itu? Kenapa bukan seperti Margaret Thatcher? Seperti the First Lady? Seperti Queen Elizabeth? Kenapa saya lahir di kampung dan saya lahir di kota ini dan lahir dalam keluarga seperti ini? Ini misteri yang tak bisa dijawab dan dijelaskan oleh akal budi saja. Disinilah iman menuntun kita untuk berjumpa dengan Sang Kasih sejati. Konon, Santo Agustinus, salah seorang uskup dan pujangga gereja yang begitu brilian, sangat pandainya. Saking pandainya, ia berusaha menjelaskan misteri Trinitas. Dengan melakukan refleksi yang sangat kritis, melakukan studi teologi yang sangat mendalam. Hasilnya apa? Ia capek dan hampir frustasi. Tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan. Karena itu, untuk membuat pikirannya lebih rileks, lalu dia berjalan-jalan ke tepi pantai. Dan di pantai itu ternyata ada seorang anak yang sedang bermain-main pasir, lalu menggali-gali bikin sumur. Nah, seperti biasa kalau sumur tidak ada airnya ini agak aneh, apalagi di tepi pantai. Lalu anak ini ternyata menimba air laut itu dan memasukkan ke sumur kecil itu. Berkali-kali dia bolak-balik mengisi sumurnya ini. Agustinus mengamati anak ini, lalu mendekati anak ini dan dia berkata, "Adik, pekerjaanmu sia-sia. Tidak mungkin air laut surut, apalagi kamu timba masukkan ke dalam sumur yang kecil ini." Anak ini tetap bermain. Sesaat kemudian dia menoleh melihat Santo Agustinus. Dan dia mengatakan, sama seperti apa yang kamu lakukan. Itu sia-sia. Pikiranmu yang terbatas tidak mungkin mampu menyelami dan memahami lautan misteri kasih Allah Tritunggal. Santo Agustinus pun terperanjat dan sadar bahwa akal budi manusia tidak mampu sepenuhnya menyelami misteri ilahi. Tetapi akal budi kita menyediakan informasi, data, dan refleksi untuk memahami meskipun tidak sempurna kasih dan persekutuan Allah Tritunggal. Karena Ia hadir di tengah-tengah kita menyatakan kasih yang paling konkret dalam diri Yesus Sang Putra yang menyelamatkan kita, yang mengembalikan kita yang telah berdosa ke dalam kesatuan kasih-Nya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, inilah misteri yang pertama mengantar kita untuk setiap saat, wah, sampai pada momen yang membuat kita kagum bahwa bukan hanya misteri Allah yang demikian jauh, yang sekarang begitu dekat dalam diri Kristus, yang membuat kita terperangah. Hidup kita pun ini adalah misteri yang setiap saat kita membuat,
ada sesuatu yang baru. Kalau tidak, life is boring. Apalagi kalau lihat istri tiap hari seperti ini, suami makin hari makin tua, kemudian peot-peot pipinya, habis giginya dan seterusnya. Tapi kalau kita melihatnya dalam misteri iman, kemudian kita menyadari ada sesuatu yang baru. Dan inilah yang membuat hidup kita surprise tiap saat. Apalagi dalam iman. Karena itu Santo Anselmus dari Canterbury mengatakan, fides quaerens intellectum. Iman menuntun kita sampai pada pemahaman. Karena akal budi tak mampu menjelaskan sepenuhnya, iman menuntun kita untuk menyelami kasih ilahi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun kita berada, hari ini kita diajak untuk menyelami kasih ilahi yang membuat kita semakin kagum bahwa Allah mengasihi kita tanpa batas dan menyerahkan putranya untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Dan memperkenankan kita mengalami persekutuan dalam kasih ilahinya. Maka kita pun diundang untuk membangun the culture of love. Budaya kasih. Budaya yang mempersatukan. Budaya yang menyembuhkan. Budaya yang memulihkan di tengah berkembangnya the culture of hatred. Budaya kebencian. Ujaran yang menjelekkan dan merendahkan. Yang menimbulkan konflik dan perpecahan. Inilah pesan bagi kita semua yang menjadi murid-murid Tuhan. Untuk menyelami iman kita, menyelami kasih ilahi yang telah menyatukan kita, menyembuhkan kita dan menyelamatkan kita. Sehingga kita pun mampu menjadi duta kasih ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Mempersatukan, memulihkan, dan membawa pengharapan bahwa Allah menyelamatkan kita semua dalam diri Sang Putra yang telah bangkit mulia dan telah mengutus Roh Kudus untuk mengantar kita kepada kepenuhan kekudusan sejati ketika kita bersatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita semua sehingga setiap saat kita semakin surprise dalam perjalanan hidup kita dan semakin bersyukur dan mampu mewujudkan cinta kasih Allah yang menyatukan kita semua, yang menyatukan keluarga kita, yang menyatukan masyarakat kita, yang menyatukan seluruh umat manusia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.